Halo guys, welcome again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 2,89%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.171, Ethereum 1.616, BNB 306, XRP 0,41, Cardano 0,38, Dogecoin 0,08, dan Solana ada di urutan ke-10 dengan harga 24,74 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 7%, dan top performernya merupakan Solana guys dengan kenaikan 7,53% ke 24,73 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk khusus hari ini guys, kita akan berfokus ke data-data on-chain lagi guys. Yang sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita bahas gitu ya. Dan kali ini mungkin kita akan cenderung hanya update saja. Kira-kira apa yang sedang terjadi ke beberapa data on-chain yang sebelumnya sudah pernah kita bahas juga. Dan judulnya di artikel ini merupakan 6 on-chain metrics suggesting Bitcoin is a generational buying opportunity. Atau ada 6 on-chain metric yang menunjukkan bahwa Bitcoin berada di harga yang bisa jadi memprovide kesempatan sekali seumur hidup gitu guys untuk dibeli. Tetapi apakah kalian setuju dengan statement ini? Tentunya pasti akan memicu kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra. Dan on-chain data tersebut di-provide oleh seseorang bernama Game of Trades guys, dan dia masukkan ke dalam Twitter. Diawali oleh sebuah data yang menunjukkan bahwa memang likuidasi terjadi itu cukup besar di beberapa minggu terakhir ini di arah short. Ini mengingatkan ke kita ke pertengahan tahun 2021 kemarin, di mana pada saat itu juga kalau teman-teman masih ingat, kita mendapatkan ada rally yang cukup kencang di sini dan mendapatkan short liquidation yang juga cukup besar. Pada saat itu kita juga ranging cukup lama di area kurang lebih 29 sampai 30 ribu di pertengahan tahun 2021 kalau teman-teman masih ingat. Dan pada akhirnya ketika kita rally di sini, kita mendapatkan short liquidation yang besar dan teman-teman bisa lihat apa yang terjadi berikutnya. Kita kemudian mendapatkan rally yang cukup kencang ke atas. Hal yang serupa juga sebenarnya kita lihat di sini guys, di mana ada likuidasi besar-besaran dari arah short. Tapi pertanyaannya apakah kita akan kembali juga mendapatkan ada rally semacam ini, di mana ada dua wave di Bitcoin yang membuat Bitcoin mampu rally dari angka 30.000 menuju ke 69.000. Jika teman-teman perhatikan secara persentase itu sudah lebih dari 100% bahkan. Oke? Nah, tetapi data on-chain yang menurut saya lebih penting adalah yang di bawah nih guys. Ada 6. Ada accumulation trend score, entity adjusted dormancy flow, reserve risk, realized price, MVRV, dan pool multiple. Nah, yang pertama ini adalah accumulation trend score yang menunjukkan bahwa pada saat ini sebenarnya tingkat akumulasinya itu seberapa sih gitu ya. Makin gelap warnanya berarti akumulasinya itu semakin berat atau semakin banyak gitu. Large entities have been in deep accumulation modes ever since the FTX collapse. Similar accumulation took place in 2018 and 2020 bottoms. Jadi jika teman-teman perhatikan, setiap kali kita menemukan bottom dari sebuah bear market atau di pertengahan cycle seperti ini, itu biasanya kita lihat ada warna ungu gelap yang menunjukkan bahwa ada akumulasi yang berat terjadi di sana. Oke? Dan jika teman-teman perhatikan, di pertengahan tahun 2022, kita sempat melihat ada sekali deep accumulation di sini, atau akumulasi besar-besaran terjadi di sini. Oke? Dan bisa jadi sebenarnya pada saat itu kita sudah ketemu dengan bottom, tapi ingatkah teman-teman apa yang menyebabkan kita kemudian mendapatkan satu lagi low di sini? Yaitu adalah collapse-nya FTX. Makanya kemarin saya sampaikan, jika kemarin kita tidak melihat FTX itu collapse, maka bisa jadi kita tidak pernah melihat Bitcoin kemarin menyentuh ke angka 15.000, tetapi kita mungkin sudah di sekitaran angka 30.000 hari ini. Tetapi apa mau dikata, itu merupakan black swan event, kita tidak bisa tebak gitu ya, tiba-tiba ada sebuah exchange, salah satu exchange terbesar di dunia, FTX itu collapse,
yang menyebabkan market kemudian sell off lagi dan kita sempat menyentuh ke sekitaran area 15.500. Tetapi pada saat itu juga teman-teman bisa perhatikan kembali akumulasi besar-besaran itu terjadi. Oke, jadi di sini kita mendapatkan dua akumulasi yang cukup berat dan kali ini kita sudah sepertinya melewati lagi fase akumulasi tersebut. Kita udah start kembali naik. Dan pertanyaannya, apakah kita akan mengulangi hal yang serupa dengan yang terjadi di sini? Di mana bisa aja berarti kita sudah menemukan bottom bear market untuk cycle kali ini. Dan sekarang kita sedang building untuk bull cycle berikutnya. Itu adalah yang pertama. Jadi, dalam beberapa bulan terakhir, memang sebenarnya akumulasi itu terjadi secara besar-besar. Kemudian, entity adjusted dormancy flow. Yang juga kalau teman-teman perhatikan sebelumnya menjadi salah satu data on-chain yang memberikan indikasi cukup baik untuk memberikan kita area-area mana saja yang boleh gitu ya kita start untuk melakukan akumulasi besar-besaran. Setiap kali kita menyentuh area kotak hijau di sini itu biasanya sudah start yang baik untuk start melakukan akumulasi, guys. Jika teman-teman lihat ini datanya mulai dari 2014 hingga sekarang. Setiap kali kita menyentuh ke area ini itu biasanya kita sudah menemukan bottom gitu, guys. Di sini sekali, di sini sekali, di sini juga sama. Dan kali ini kita justru mendapatkan level yang terendah sepanjang sejarah Bitcoin. Oke. Jadi untuk data on-chain yang di sini bisa jadi kita sebutkan ini sebagai this time is different. Kali ini sedikit berbeda karena kita mendapatkan drop yang luar biasa tajam dan ini tidak pernah kita lihat sepanjang sejarah Bitcoin. Oke, indicating that the speculative hands have been washed out and only the strong holders aka holders are remaining. Data ini menunjukkan apa? Bahwa untuk sekarang orang-orang yang kemarin masuk hanya untuk berspekulasi, artinya cenderung mereka adalah weak hands, itu semuanya sudah kecuci, guys. Sekarang yang tersisa itu apa? Adalah para long-term holder. Nggak usah jauh-jauh deh, guys. Kalian cukup perhatikan saja sekitaran kalian gitu. Teman-teman kalian, tetangga-tetangga, atau rekan-rekan kerja di kantor misalnya. Sudah seberapa banyak orang yang kembali membicarakan seputaran kripto? Saya rasa masih akan jarang sekali gitu. Itu menunjukkan apa? Bahwa sekarang belum terjadi FOMO sama sekali di kalangan retail gitu, guys. Yang ada sekarang rally-nya itu tercipta karena memang para sellers itu sudah kehilangan tenaga. Tidak ada lagi yang mau menjual. Tersisa yang mau membeli saja. Walaupun mungkin pembeliannya tidak eksplosif banget. Tapi sudah cukup untuk mendorong harga ke atas. Kenapa? Karena selling pressure-nya sudah tidak ada lagi gitu. Tapi bukan berarti kita akan terus-menerus naik ya, guys. Sewaktu-waktu pasti kita akan mendapatkan koreksi. Karena mungkin orang-orang yang kemarin membeli di 15 ribuan sudah merasa, oke, saya udah cuan mungkin 70%, 100%, 120%. Mungkin saatnya untuk sedikit taking profit. Jadi pada saat itu mungkin kita akan mendapatkan koreksi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita akan kembali naik. Jadi ini adalah data yang kedua. Kemudian juga ada reserve risk yang juga persis dengan yang sebelumnya kita lihat, menunjukkan area paling rendah sepanjang sejarah Bitcoin. Setiap kali juga kita menyentuh ke area yang cukup rendah di sini, itu biasanya adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Ini juga cukup akurat berkali-kali selama 2 cycle berturut-turut. Oke, jadi ini adalah data yang ketiga, reserve risk-nya juga berada di area yang sangat amat rendah. Kemudian realized price. Dan di sini ada garis realized price-nya 7-day moving average yang juga dipakai untuk menentukan area-area mana saja sih yang cukup baik kelihatannya untuk start melakukan akumulasi. Yaitu adalah setiap kali kita ranging atau berada di bawah area garis realized price ini, itu biasanya adalah saat yang baik untuk start membeli. 2015 ketika kita drop di bawah area realized price, itu adalah saat yang baik untuk membeli karena di situ udah merupakan bottom bear market. Cycle 2018-2019 juga sama. Kemudian pada saat itu kita juga mendapati Black Swan event di tahun 2020 disebabkan oleh COVID-19. Kita juga sempat drop di bawah realized price, tapi kita kemudian langsung recover lagi ke atas dan membentuk all time high yang baru. Dan guess what? Sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir, kita juga sudah trading di bawah angka realized price, guys. Dan baru kali ini kita kembali closing lagi di atas realized price tersebut. Yang sebelumnya, kalau misalnya kita melihat hal ini terjadi, itu biasanya menandai kita sudah menemukan bottom bear market. Di mana kita berbulan-bulan di bawah realized price, sampai pada akhirnya kita mampu jebol lagi kembali di atas area tersebut. Walaupun untuk sekarang kita naiknya itu belum
terlalu meyakinkan gitu ya. Saya mungkin pengen melihat lagi Bitcoin bisa nyampe ke area 28-30 ribu dan kemudian consolidate di sekitaran area tersebut untuk membuat saya lebih yakin lagi bahwa oke, kita at least akan mungkin mendapatkan dorongan lagi ke atas mungkin ke 40 atau bahkan 50 ribu dolar gitu ya. Jadi itu adalah yang berikutnya. Dan juga yang berikutnya lagi adalah MVRV, menunjukkan hal yang sama. Kita mendapati ada area yang sangat amat rendah, oke. Walaupun yang kali ini mungkin tidak yang paling rendah sepanjang sejarah, tapi mirip dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya, oke. Dan setiap kali kita melihat kita masuk ke bear market, itu biasanya kita akan terkonsolidasi cukup lama di area kotak hijau ini sebelum pada akhirnya kita kembali ke atas. Oke, sini juga sama, nah di sini juga sama. Berikutnya, Pool Multiple yang juga sebelumnya pernah kita bahas beberapa kali juga menunjukkan hal yang sama. Jadi pada intinya data on-chain yang kita sudah sebelumnya pernah bahas beberapa kali, semuanya sebenarnya menunjukkan bahwa ini adalah area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Walaupun bagi saya sebenarnya yang paling baik itu sebenarnya kemarin guys, ketika kita di harga 17.000, 15.000, 16.000, itu adalah saat-saat yang sangat baik kalau misalnya teman-teman melakukan akumulasi di sana. Dan hampir setiap hari saya rasa pada saat itu saya membuat video dan saya selalu selipkan satu kalimat ini guys, bahwa ini adalah harusnya saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Ya, saya berharap mudah-mudahan ada sebagian dari teman-teman yang melakukan hal tersebut, sehingga harusnya sekarang kalian sudah tidak perlu lagi melakukan akumulasi. Kenapa? Karena harusnya sudah cukup, kemarin waktunya sudah cukup lama, berbulan-bulan kita di bawah area 20.000. Dan kali ini bisa jadi kalian udah jadikan alat, kalau misalnya teman-teman merasa oke, saya harus kurangin exposure, mungkin udah bisa start taking profit dan lain sebagainya. Itu tergantung kalian sendiri gitu. Oke? Tapi kalau misalnya kalian belum sempat masuk sama sekali, ya mungkin saya pribadi gitu ya. Saya pribadi tetap akan melakukan dollar cost averaging, tapi mungkin itu tidak untuk semua orang. Kalau kalian merasa ini sudah terlalu tinggi dan kita akan kemudian mendapatkan koreksi yang lebih dalam, mungkin kalian harus tunggu dulu koreksi tersebut datang sebelum pada akhirnya kalian kembali masuk lagi ke market. Gitu ya. Tapi kalau memang orientasi kalian long term gitu ya, mungkin 4-5 tahun ke depan baru kalian merasa harus take profit, ya saya rasa harga sekarang pun masih fine gitu guys. Walaupun ya kita udah sedikit overextend, akan lebih baik mungkin kalian tunggu sedikit koreksi sebelum kalian masuk gitu ya. Jadi itu adalah beberapa on-chain yang pengen saya bahas untuk hari ini. Dan kemudian juga ada sebuah fraktal yang menarik gitu ya, dibuat oleh TechDev. Saya rasa juga banyak yang kontra terhadap TechDev gitu ya, karena menurut sebagian orang dia adalah permabul. Ya, tapi sekali lagi, kalau misalnya dia menunjukkan ada sebuah data dan data tersebut memang valid gitu ya, ya why not? Seperti yang dia tunjukkan di sini. Ini adalah perbandingan chart emas dan juga Bitcoin guys. Tahukah kalian jika teman-teman perhatikan secara pattern, pergerakannya sebenarnya itu cukup mirip guys. Dari tahun 2017 hingga sekarang, itu pergerakan gold itu biasanya melit gitu ya, atau gold itu bergerak duluan daripada Bitcoin. Bitcoin itu sedikit lagging. Tapi ini nggak tahu apakah kalian setuju atau enggak. Biasanya ketika gold itu sudah drop terus-menerus, biasanya Bitcoin bakal mengikuti. Ketika gold itu rally terus-menerus, Bitcoin akan mengikuti. Walaupun biasanya Bitcoin bakalan lebih lama jatuhnya. Sedikit telat time frame-nya. Nah, jika teman-teman perhatikan, kali ini gold juga ada rally luar biasa kencang. Nah, sekarang Bitcoin apakah akan mengikuti hal yang serupa? Kita mungkin baru bisa tahu jawabannya dalam beberapa bulan ke depan. Tapi jika teman-teman lihat secara overall gitu ya, memang ada kemiripan dari pergerakan yang terjadi antara gold dan juga Bitcoin selama beberapa tahun ke belakang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya iya, dan kita memang akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gold, maka harusnya dalam beberapa bulan ke depan pun kita masih akan bisa melihat Bitcoin terus-menerus mengalami penguatan. Oke? Jadi ini adalah juga fun fact buat kalian. Sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang masih tertarik untuk mencari platform untuk trading di semua aset kelas, saya rasa Mitra bisa menjadi jawabannya karena di sini kalian bisa trading di semua aset kelas mulai dari cryptocurrency, forex, saham, komoditas maupun metal, semuanya bisa kalian lakukan di satu platform ini dan kalian bisa trading melalui PC maupun handphone kalian. Terlebih lagi, saya lagi ngadakan event di mana kalian akan dapatkan hadiah langsung Rp250.000 cash dari saya, khusus untuk para pengguna baru yang belum pernah mendaftar atau untuk yang sudah pernah mendaftar tapi belum pernah sama sekali melakukan deposit. Jika teman-teman merupakan orang-orang tersebut,
yang belum pernah daftar, kalian bisa klik dulu link di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Depositnya minimal $50. Dan untuk teman-teman yang sudah punya akun tapi belum pernah melakukan deposit, kalian boleh lakukan deposit $50, kemudian aktif trading selama sebulan. Dan kalau misalnya teman-teman berhasil menunjukkan ke saya buktinya, maka saya akan langsung kasih hadiah cash langsung Rp250.000 ke rekening kalian. So, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja daftar dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart saja. Nah, untuk sementara gitu ya, kalau teman-teman perhatikan, tadi itu kita sempat break dari trend line yang tercipta di sini dan kemudian rally kenceng, guys, ke kurang lebih area 23.800-an. Tapi kemudian kita mendapatkan rejection yang cukup kuat di sana. Dan kita sempat sebenarnya closing sedikit di bawah area trend line-nya, walaupun tidak terlalu signifikan ya. Tapi ini kita sempat mendapatkan drop yang luar biasa kencang gitu ya, mendapatkan semacam bearish engulfing. Tapi untuk sementara gitu ya, selama kita mampu maintain di atas area trendline di sini, menurut saya chance-nya adalah cukup besar bahwa kita akan mungkin start lagi untuk merangkak naik ke atas, guys. Oke, menuju ke target berikutnya. Menurut saya target utamanya dan yang merupakan area major resistance berikutnya nanti akan ada di sekitaran area 24.800 sampai 25.000, guys. Bisa jadi nanti ketika kita nyampe ke sini, ini merupakan push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan koreksi panjang yang sudah saya nanti-nantikan untuk Bitcoin lakukan berikutnya sebelum, kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk ke swing long dari arah-arah sini, mungkin ini akan bisa teman-teman jadikan sebagai setup. Dan ini juga kenapa saya nanti-nantikan, guys. Karena sekali lagi, ini adalah penjelasan di video kemarin. Apabila kita mampu melihat Bitcoin melakukan konsolidasi yang cukup panjang, seperti ini, itu menunjukkan bahwa market mampu menerima harga Bitcoin di sekitaran angka 23.000 sampai 25.000. Itu adalah pertanda baik. Terlebih lagi kalau kita ikuti dengan bullish continuation pattern. Maka dari sini, ini membuat probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan meneruskan kenaikan. Oke, target berikutnya bisa jadi sudah berada di sekitaran area $30.000 sebagai next area major resistance-nya lagi. Yang kalau mampu kita reclaim, ini adalah berita yang luar biasa baik, guys. Kenapa? Karena pada saat itu harusnya 30.000 akan kembali menjadi area tahanan yang sangat amat sulit untuk ditembus lagi, seperti yang kita sudah lakukan beberapa kali sebelumnya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang saya nantikan terjadi, dan kalau sampai itu terjadi, maka itu adalah berita baik untuk para bulls. Oke, tetapi untuk short term tentunya tidak hanya senario tersebut yang bisa terjadi. Senario yang sebaliknya tentunya juga bisa aja terjadi. Artinya kalau kita kembali melihat Bitcoin closing lagi di bawah area trendline di sini, dan kalau misalnya kita juga break di bawah area yang saya highlight di sini, plus kita mendapatkan ada bearish continuation pattern, maka ini bisa menjadi awal dari koreksi dalam tersebut untuk terjadi. Jadi kalian jangan terlalu terpaku ke satu senario, pastikan kalian harus aware ada beberapa senario yang mempunyai probability untuk terjadi, dan kalian cukup adaptasi terhadap apa yang market kasih ke kalian nanti. Oke? Tapi kalau memang kalian yang hobinya high risk gitu ya, kalian bisa aja mencari peluang untuk long setup ketika kita kembali nge-retest ke area trendline di sini, mungkin sekaligus membentuk double bottom kah atau falling wedge kah di sini. Mungkin teman-teman bisa ikutan untuk masuk dan menargetkan minimal ke area high terakhir 23.800. Kalau itu mampu di break, kita bisa jadi akan menuju ke sekitaran area 25.000 gitu ya. Tapi sekali lagi perlu teman-teman ingat bahwa di 4 hour chart kita memang sudah start untuk melihat ada building bearish divergence gitu ya. Jadi menurut saya semua setup long yang teman-teman akan dapatkan di sini itu semuanya cenderung short term gitu ya. Untuk long term long, saya rasa perlu salah satu dari dua senario tadi saya sebutkan, antara kita mendapatkan koreksi yang panjang di sini selama berbulan-bulan, baru kita akan kembali naik, atau kita mendapatkan koreksi dalam terlebih dahulu. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan juga sebagai long setup untuk lebih ke arah swing long gitu ya. Tapi untuk sementara, teman-teman yang long di sini, saya rasa itu hanya pure untuk short term saja. Dan kalau misalnya teman-teman yang pengen short, saya rasa yang perlu ditunggu adalah kalau kita jebol di bawah area ini dan consolidate, ini juga mungkin bisa dijadikan sebagai peluang untuk short. Shortnya juga menurut saya short term banget gitu ya.
Karena secara overall trennya di 1 hour, 4 hour itu masih cenderung bullish gitu ya. Jadi usahakan kalian jangan sampai terlalu sering melawan arus. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.